Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Hari ini tanggal 27 Agustus 2023, hari Minggu. Ya, di belakang banyak bunga-bunga. Ini kenikir, kemudian bunga kertas apa ya? Sini ya. Ya, kebetulan kita punya tanaman seledri, benih bibit seledri yang sudah siap pindah tanam. Ini umurnya sudah 1 bulan lebih. Ini sudah sudah harus segera dipindah, ini lebat sekali. Ini padat tebarnya tinggi sekali. Jadi satu saset itu kemarin kita tebar ke cuma berapa ini ya, 80 kali 150 meter kayaknya, 150 meter, 1,5 kali 80 cm, padat sekali. Nah, ini kalau kita paksakan untuk tanam langsung ke lahan seperti ini barusan sudah kita tanam langsung di bedengan satu-satu. Nah, biasanya kan stresnya akan cukup lama. Ya, karena terpaksa kita harus nyabut benih ini dari persemaian seperti ini, dan akarnya rusak. Ini seperti ini, dan akarnya akhirnya rusak. Makanya nanti tanamannya akan stres terlebih dahulu. Kita nggak bisa satu-satu biar media semainya ngikut akar nggak rusak, nggak bisa, karena ini padat tebar. Penebarannya ini lumayan sangat-sangat padat. Jadi ada dua cara nanamnya ketika semaian seperti ini. Yang pertama ya itu tadi, langsung dipaksa kita tanam ke bedengan, atau kalau kita nanam di wadah ya di pot atau polybag gitu ya. Yang kedua, kita pindahkan dulu ke potray. Seharusnya pemindahan ke potray ini dulu waktu umur persemaian 2 minggu. Jadi masih kecil-kecil, masih mudah untuk dipindahkan 2 atau 3 minggu. Tetap saja kita mengerjakannya 2 kali, ada 2 kali pengerjaan. Karena apa? Karena padat tebarnya tinggi. Kenapa kita padat tebar tinggi? Karena seledri ini gampang-gampang susah disemai. Kalau kita tebarkan sedikit biasanya nggak jadi. Nah, akhirnya kita tebarkan padat, jadi semua seperti ini. Ini malah bercampur dengan wortel. Seledri duet sama wortel, satu media semai. Ini di dalam sana itu berebut ini. Kalau kita mau semai satu-satu langsung dipotret, bijinya itu kecil sekali. Ya bisa sih, bisa semuanya bisa, asal telaten. Bisa satu-satu gitu ya. Pokoknya ini yang terjadi sekarang adalah bahwa bibit seledri kita itu udah tumbuh dan lebat sekali, harus segera ditanam. Caranya yang pertama tanam langsung ke bedengan, yang kedua kita pindah ke potret. Sama sih sebenarnya, ke potret juga nanti stres dulu, tapi paling tidak kalau kita nanam di potret itu nanti kita bisa sesuaikan lokasinya, lokasi penempatan potretnya nanti bisa kita pindah-pindah ya sesuai kebutuhan dia akan matahari. Paling tidak kita bisa tempatkan potret pada tempat yang ternaungi terlebih dahulu, paling tidak seminggu, supaya ini bibit seledrinya itu tidak stresnya itu keterlaluan. Kalau langsung di lahan itu dia akan langsung tersengat sinar matahari dan stresnya itu keterlaluan. Jadi recovery-nya itu, penyembuhannya dari stres itu lumayan. Dan karena pemindah tanaman di lokasi langsung lahan itu kan berjarak, tanamannya berjarak, sehingga untuk penyiraman juga butuh tenaga dan air yang cukup banyak untuk mengontrolnya. Ya sebenarnya sama aja sih. Kalau kita pindah dulu ke potret, nanti penyiramannya bisa terkontrol, bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, nanti setelah sehat, di potret setelah sehat, ini tinggal kita ambil bersama medianya. Jadi keuntungannya kalau nyemai itu di potrai atau di wadah yang lain yang kecil-kecil, nanti ketika pindah tanam itu
bisa langsung beradaptasi tanamannya, tidak stres terlebih dahulu karena kita ambil bersama dengan medianya. Jadi tanamannya masih utuh gitu, sehingga tanaman tidak mengalami stres terlebih dahulu. Oke, kita akan teruskan. Ini seledri umur 1 bulan lebih, sudah daunnya sudah banyak. Ini ada 1 2 3 4 5, bahkan ada yang sampai 6 tuh, udah banyak sekali. Katanya teman-teman banyak yang nyemai seledri gagal. Ya memang seledri gampang-gampang susah ya. Kita dulu pernah nyemai seledri itu 12 sampai 15 hari baru semprot ya pernah. Kalau yang ini nih 1 minggu semprot, ini 1 minggu sudah mulai kelihatan putih-putih semprot. Alhamdulillah bagus. Dan setelah 1 bulan lebih seperti ini. Ya pokoknya yang penting kita terus saja menanam, kita terus saja pelajari, nanti kan akan ketemu dengan sendirinya trik-tipnya. Jadi kadang insting itu nggak bisa ditularkan ya. Insting itu nggak bisa ditularkan. Insting itu terbentuk dari kebiasaan kita melakukan dan mengamati. Nanti akan ketemu insting gitu. Ya kalau misalnya saya nyemai seledri jadi ya, dipindah tanam bagus. Triknya, tipsnya, caranya sudah kita berikan semuanya, dari mulai media semai, kemudian kita tebar, kita tutup dulu atasnya, kemudian 3 hari kita buka, kita siram, 1 minggu semprot dan lain sebagainya, terus dirawat, disiram sampai seperti ini, kemudian ditanam. Nah, ini kan kita sudah berikan, dan kita memberikan cara-cara ini bukan sekedar teori, tapi langsung praktek, ada wujudnya. Ya, kita nyemai ada wujudnya, hasil semaian ada wujudnya, pindah tanam ada, perawatan penyiramannya ada, semuanya ada. Caranya semua sudah kita berikan, tetapi ketika diaplikasikan oleh teman-teman atau orang lain, kok hasilnya nggak sama. Nah disitulah letak perbedaannya. Kemungkinan satu daerah berbeda, iklim berbeda, kemudian kompos yang kita berikan mungkin berbeda, tanahnya berbeda, utamanya lagi adalah instingnya yang berbeda. Ya, tapi insting bisa dibentuk asal kita rutin, konsisten, kita tetap menanam, kita tetap menyemai, kita tetap merawat. Insya Allah akan ketemu dengan sendirinya tips yang cocok, trik yang cocok bagi kita untuk menanam suatu tanaman itu. Jadi teman-teman kalau baru mencoba sekali, 2 kali terus nggak jadi ya jangan menyerah, coba lagi. Kita udah tahun-tahunan nanam seperti ini, jadi mungkin di kepala ini udah instingnya udah insting pemikiran, perawatan, pergerakan, penyiraman, terus perilaku kita terhadap tanaman gitu ya, itu susah untuk disampaikan. Jadi nggak bisa disampaikan dengan kata-kata ataupun dengan praktek. Insting ya apa sih, imajinasi. Tapi ini nanti akan ketemu dengan sendirinya kok teman-teman kok. Jadi secara umum caranya sudah kita sampaikan, tapi secara khusus yang datang dari diri kita itu nanti akan kita ketemu dengan sendirinya. Oke, lantur jadinya ngomong apa sih. Intinya adalah 2 cara pindah tanam seledri, persemaian seledri ini, langsung ke bedengan, atau kalau teman-teman nanamnya di pot polybag, di wadah yang lain, bisa langsung. Bedengan sudah kita bentuk, kita tambahkan kompos, kemudian kalau nanamnya di wadah ya kita buat media tanam terdiri dari tanah, kemudian plus kompos 1:1, dimasukkan ke dalam wadah kemudian ditanam. Atau yang kedua dengan cara pindah dulu ke potrei, nanti setelah sehat baru kita pindah tanam lagi. Ini 2 kali kerja, tapi nanti insya Allah perkembangannya akan sangat bagus, cepat. Itu 1 kali kerja akan mengalami stressing dulu, kita harus ekstra nyiramnya setiap hari pagi sore, apalagi musim kemarau. Demikian sedikit info tentang persemaian seledri, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kuning bro.